Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة هنا محمد بسليم مؤجل والجحيم هنا. فمن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيه. لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Kembali kita lanjutkan pembahasan tentang sejarah perjalanan alam semesta dari makhluk yang pertama kali diciptakan sampai berakhirnya perjalanan kehidupan manusia ke surga ataukah ke neraka. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penciptaan arsy, kursi, pena penulisan takdir. Kemudian kita membahas tentang penciptaan bumi yang diciptakan dalam 4 hari. Kemudian Allah menciptakan langit dalam 2 hari, yang jumlah keseluruhan penciptaan langit dan bumi adalah 6 hari. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluk yang lain, di antaranya adalah menciptakan malaikat yang terakhir telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan ada pertanyaan kemarin tentang surga dan neraka. Kapan diciptakan? Iya. Dan setelah kami membuka nas-nas dan ucapan-ucapan para ulama, tidak ada yang menjazm, tidak ada yang memastikan kapan surga dan neraka diciptakan. Hanya saja aqidah ahli sunnah wal jamaah di dalam kitab-kitab mereka bahwasanya surga dan neraka itu saat ini sudah ada. Berkata Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami dalam kitabnya Manzumah Sulamil Wusul ila Ilmil Usul, wal jannatu wan naru haqqun wa huma mawjudatan la fanaa lahuma, bahwasanya surga dan neraka keduanya ini telah diciptakan dan tidak akan pernah binasa. Artinya surga dan neraka ini akan terus kekal bagi penghuninya. Akan tetapi ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya penciptaan surga dan neraka ini setelah penciptaan malaikat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala baru saja selesai menciptakan surga, Allah memerintahkan kepada Jibril untuk melihat surga ini. Lalu setelah kembali, Jibril mengatakan, "Ya Rabb, ya Allah, semua hamba-hambamu pasti akan mau masuk ke dalam surga ini. Semua, kalau mereka mengetahui keindahan surga, pasti mereka menjadikan semua kehidupan mereka, semua doa dan harapan mereka hanya untuk dimasukkan ke dalam surga.
kemudian huffatil jannatu bil makarih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelimuti surga tadi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh tabiat manusia. Ini disebutkan di banyak hadis, ada dari Abu Hurairah dan selainnya, huffatil jannatu bil makarih. Setelah surga ini yang tadinya begitu indah dan setiap orang pasti ingin memasukinya, dibungkus dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia, dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh manusia. Jibril kembali melihatnya, lalu Jibril mengatakan, "Ya Rabb, la yakadu ahadun yuridu an yadkhulaha." Setelah diselimuti, ditutupi dengan hal-hal yang dibenci manusia, kata Jibril, sepertinya tidak akan ada orang yang mau bersabar untuk mendapatkan surga ini. Begitu beratnya perjalanan untuk mendapatkan surga. Lalu kata Allah, setelah Allah menciptakan neraka, Allah memerintahkan kepada Jibril untuk melihat neraka. Setelah melihatnya, la yakadu ahadun yuridu an yadkhulaha. Jibril kembali kepada Allah lalu mengatakan, "Ya Allah, tidak mungkin seseorang mengharapkan untuk masuk ke dalam neraka ini. Begitu jeleknya, begitu mengerikannya neraka ini." Wa huffati bisyahawat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghiasi neraka ini dengan syahwat, hal-hal yang dicintai oleh hawa nafsu manusia. Akhirnya Jibril kembali diperintahkan untuk melihat neraka tadi. Lalu kata Jibril, semua orang akan mengharapkan untuk masuk ke dalam neraka. Kalau seperti ini cara mendapatkannya, ya Allah. Di sini isyarat bahwasanya surga dan neraka diciptakan setelah Allah menciptakan malaikat Jibril alaihi salam. Adapun kapan lebih tepatnya, di sini para ulama tawakuf, tidak ada yang menjazm secara pasti. Yang jelas surga dan neraka diciptakan setelah penciptaan malaikat. Dan penciptaan malaikat itu sebagian ahli tafsir menyebutkan sebelum penciptaan bumi dan langit. Baik, kita akan memasuki pembahasan kita pada malam hari ini dengan tema penciptaan jin. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas penciptaan malaikat. Karena antara manusia, yaitu ayah kita Adam alaihissalam, dengan jin, mana yang lebih dahulu penciptaannya? Jin. Dalilnya Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qabl min naris samum." Dalam surat Al-Hijr Allah berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang hitam. Wal jan, dan jin, yaitu iblis sebagai abul jin, nenek moyangnya jin, khalaqnahu min qabl min naris samum, telah kami ciptakan lebih dahulu dari api yang sangat panas. Dari api yang sangat panas. Sehingga di sini kita akan dahulukan penjelasan tentang penciptaan jin. Jin, sebagaimana dalam hadis Aisyah di Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya material penciptaan jin ini dari api. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah di Sahih Muslim, "Khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqatil jannu awil jin min nar, wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum." Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Ini kita sudah bahas. Kemudian Allah menciptakan jin dari api. Dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah diberitakan kepada kalian, yaitu dari tanah. Pertanyaannya, apakah semua jin tercipta dari api? Jawabannya tidak. Tapi aslu khalqihim
penciptaan awal mereka dari api. Setelahnya mereka yatanasalun, mereka jin ini saling berkembang biak. Sebagaimana Adam alaihi salam diciptakan dari tanah. Apakah keturunannya dari tanah juga? Tidak. Allah sebutkan penyebutan Nabi Adam dan keturunannya ini dalam satu ayat di dalam Al-Quran di surat As-Sajdah. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min wali wala syafi'in afala tatadhakkarun yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa khalaqal insana min tin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memperindah apa saja yang Dia ciptakan. Wa khalaqal insana min tin. Kemudian Allah ciptakan manusia dari tanah. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah jadikan keturunannya tercipta dari air, dari sperma laki-laki yang bertemu dengan sel telur perempuan. Maka demikian pula jin. Mereka ini saling menikah di antara mereka. Allah berfirman tentang penyebutan jin ini yang mereka juga memiliki keturunan dan berkembang biak di dalam surat Al-An'am. Allah berfirman, "Ya ma'syaral jinni, qad istaktsartum minal ins." Wahai sekalian para jin, jumlah kalian telah lebih banyak dari manusia. Jumlah kalian telah lebih banyak dari manusia. Maka jin, walaupun asal penciptaannya adalah dari api, tapi tubuh mereka bukan api. Sebagaimana manusia diciptakan dari tanah asalnya. Apakah tubuh kita ini tanah? Kalau kita lukai misalnya otot kita ini, apakah yang keluar tanah ataukah yang keluar darah? Yang keluar darah. Maka tidak perlu lagi membuat cerita-cerita. Katanya ada yang berkata, saya tidak percaya kok bisa jin itu diazab di neraka. Kok bisa jin merasakan sakit? Bukankah dia diciptakan dari api? Jawabannya adalah diciptakan dari api, yaitu material yang pertama dengannya Allah menciptakan jin. Setelah itu mereka memiliki jasad yang sudah bukan api lagi. Sebagaimana manusia asal penciptaannya dari tanah. Setelah dari tanah ini Allah tiupkan ruh ke dalamnya, berubah menjadi manusia yang terbentuk dari kulit, daging, tulang, dan darah. Maka manusia kalau digabungkan dengan tanah maka tidak akan menyatu karena sudah berbeda partikelnya. Demikian pula jin, wujud jin digabungkan dengan api tidak menyatu, sehingga jin ini akan merasakan sakit. Baik, kita akan bahas insyaallah ta'ala pada malam hari ini dari pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin. Kita sudah isyaratkan tadi ayatnya bahwasanya Allah ciptakan jin ini dari api, dari api yang paling panas, min naris samum, api yang paling panas. Sebagian ahli tafsir mengatakan api yang paling murni. Dari situlah iblis diciptakan, karena iblis ini adalah nenek moyang dari jin. Dan iblis sudah menghuni al-mala'ul a'la, sudah menghuni langit bersama para malaikat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum diciptakan Adam alaihi salam. Ini Allah isyaratkan di banyak ayat di dalam Al-Quran, di antaranya di surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Kemudian ayat-ayat seterusnya,
Lalu kata Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan tatkala kami telah ciptakan Nabi Adam, kami perintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam. Semuanya bersujud, sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat lain di surat Al-Hijr, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Atau di dalam surat Shad, semua malaikat yang diperintah bersujud tanpa terkecuali, kecuali iblis. Iblis enggan untuk bersujud. Lalu ada orang-orang liberal mengatakan berarti iblis tauhidnya lebih mantap daripada malaikat. Iya bukan? Karena malaikat bersujud kepada selain Allah, yaitu kepada Adam. Sementara iblis menolak untuk bersujud kepada selain Allah. Mana yang lebih mantap tauhidnya? Malaikat. Kau bisa? Baik. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan atau mengutus kepada setiap umat rasul yang berbeda, Allah jadikan bagi setiap rasul ini memiliki atau membawa satu kitab dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang rasul pun yang diutus kepada umatnya melainkan dia membawa satu kitab. Allah sebutkan ini di surat Al-Hadid, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Baik. Kemudian Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah, likullin ja'alna syir'atan wa minhaja. Setiap umat kami jadikan bagi mereka masing-masing memiliki tata cara beribadah yang sebagiannya berbeda dari sebagian yang lain. Maka syariat yang ada pada umat Islam saat ini belum tentu sama dengan syariat yang ada pada kaumnya Nabi Yusuf atau Nabi Musa atau Nabi Isa atau Nabi Ibrahim atau nabi-nabi selainnya. Di antaranya syariat sujud. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di kisah Nabi Yusuf alaihi salam, di akhir-akhir kisahnya, Nabi Yusuf ini duduk di atas singgasana, kemudian saudaranya yang berjumlah 11 orang bersujud kepada Nabi Yusuf. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Saudara-saudara Nabi Yusuf yang berjumlah 11 orang ini bersujud kepada Nabi Yusuf. Apakah Nabi Yusuf melakukan kesyirikan? Tidak. Pada umat-umat terdahulu mereka memiliki yang namanya syariat sujudut tahiyyah, sujud penghormatan. Karena sujud itu ada dua jenis. Yang pertama sujud ibadah, sujud yang merupakan bentuk ibadah, perwujudan ibadah, pengagungan kepada yang disujudi. Yang kedua adalah sujud tahiyyah, sujud yang berupa penghormatan. Sebagaimana orang-orang Nasara ketika mereka menghormati orang lain, mereka mewujudkannya dengan mencuci kaki orang yang dihormati tersebut. Adapun umat-umat pada zamannya Nabi Yusuf, mereka untuk menghormati orang lain diwujudkan dalam bersujud. Maka ini namanya sujud tahiyyah, sujud penghormatan, bukan sujud pengagungan. Artinya mereka menyambut dan menghormati Nabi Yusuf, bukan berarti mereka beribadah kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Maka sujud inilah yang dilakukan oleh malaikat kepada Adam alaihi salam. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kepada kesyirikan. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar. Mustahil pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala Allah memerintahkan untuk menyekutukan ia dengan selainnya. Padahal di banyak ayat Allah berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan
jangan menyekutukan Ia dengan sesuatu apapun. Dan tidak ada satu nabi atau rasul diutus melainkan tujuan dakwanya satu. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Di dalam surat An-Nahl Allah berfirman, di dalam surat Al-Anbiya, tidaklah kami pernah mengutus seorang rasul, seorang nabi, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat ini jangan dipertentangkan lalu mengatakan jin atau iblis lebih hebat tauhidnya karena dia tidak mau bersujud kepada selain Allah. Bukan, ini sujud penghormatan, bukan sujud pengagungan yang bentuknya ibadah. Maka malaikat mereka tidak melakukan kesyirikan, dan iblis telah melakukan kesombongan. Khusus pada umat ini, sujud tahiyyah ini telah terhapus. Sujud penghormatan ini hukumnya mansukh, telah terhapus. Ketika Mu'adz bin Jabal pulang dari kota Yaman dan ia melihat di sana orang-orang umat-umat dari ahli kitab, mereka bersujud kepada orang lain. Begitu pulang, Mu'adz langsung bersujud kepada Rasulullah, dan Rasulullah langsung melarang Mu'adz dengan mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku sudah perintahkan wanita, seorang istri, untuk bersujud kepada suaminya. Hanya saja syariat tersebut sudah terhapus, maka tidak boleh lagi seorang bersujud kepada selain Allah. Allah berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda keagungan dan kebesarannya adalah adanya matahari, bulan, siang dan malam. Maka janganlah kalian bersujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan, akan tetapi bersujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencipta alam semesta ini. Baik. Dan jin, yaitu iblis, ketika menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam, dia menggunakan qiyas, menggunakan analogi dari logikanya. Ketika dia melihat partikel api lebih baik daripada tanah, lalu dia ketika diperintahkan sujud, Allah sebutkan di surat Al-A'raf, "Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk." Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk bersujud ketika aku perintahkan engkau? Dia mengatakan, "Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu qala ana khairun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Ya Allah, tidak mungkin aku bersujud kepadanya. Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Menurut iblis, api lebih bersih, lebih suci dari tanah, sehingga tidak pantas yang materialnya lebih, partikelnya lebih suci untuk bersujud kepada yang lebih rendah. Ini menurut iblis. Perhatikan di sini, Allah memerintahkan kepada iblis untuk bersujud, ini namanya wahyu. Dan iblis menolak untuk bersujud kepada Adam dengan akal. Dengan akal, yaitu mengkiaskan bahwasanya seharusnya api tidak bersujud kepada tanah karena api lebih baik. Maka di sini para ulama mengatakan manusia yang pertama menggunakan qiyas adalah iblis. Wala qiyasa ma'ad dalil, dan tidak boleh kita mengkiaskan hukum syariat apabila ada dalilnya. Jadi qiyas itu atau analogi boleh digunakan apabila tidak ada dalilnya secara spesifik. Misalnya rokok misalnya. Apa hukum rokok?
hukum rokok ini para ulama mengkiaskan dengan itsmuhuma akbaru min naf'ihima, bahwasanya bahaya yang ditimbulkan oleh rokok ini lebih besar daripada kebaikannya. Iya bukan? Ini kalau yang merokok ntar dulu Ustaz, ini masih khilaf ini. Sepertinya tidak ada khilaf lagi. Bahkan di kalangan ilmu kedokteran mereka ijma' semua orang yang bisa melihat, mereka ijma' bahwasanya di bungkus rokok tertulis merokok membunuhmu. Berarti mudaratnya besar tidak? Mudaratnya besar. Maka kita analogikan atau kita kiaskan rokok ini dengan benda-benda yang lebih besar bahayanya daripada manfaatnya, yaitu khamar. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Allah sebutkan khamar itu bahayanya lebih besar daripada kebaikannya. Kemudian Allah juga sebutkan tentang ayat-ayat yang melarang untuk menjerumuskan diri sendiri kepada kebinasaan, kepada kematian. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Orang yang merokok, bukankah dia sedang menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan? Dia sedang menghitung waktu kapan ginjalnya rusak. Dia sedang menghitung waktu kapan jantungnya bermasalah. Ini kalau mungkin ada yang bilang buktinya Ustaz, tidak seperti itu. Saya punya pengalaman sendiri karena ada dari keluarga yang memang qadarullah meninggal dikarenakan sebab benda yang cuma 7 cm ini. Allahul musta'an. Baik. Perhatikan di sini, maka tidak boleh mendahulukan akal kemudian mengakhirkan atau meninggalkan wahyu. Wahyu ini justru sebagaimana yang kita pernah ungkap, akal itu ada 2 jenis. Iya bukan? Yaitu akal yang digunakan untuk memahami, yang kedua akal yang digunakan untuk menghukumi. Berbeda. Kalau akal yang digunakan untuk memahami ini, maka dia tidak memiliki otoritas untuk menerima atau menolak. Tapi dia hanya seputar sejauh mana pemahamannya dengan dalil ini. Adapun ayat yang akal yang biasanya digunakan untuk menghukumi, dia inilah yang mengatakan jilbab sudah tidak relevan dengan zaman ini, maka tolak. Ini sudah tidak relevan, maka ini tolak. Ini akal yang menghukumi, dan ini akalnya iblis. Adapun akal para malaikat, ketika Allah perintahkan mereka untuk bersujud, ini wahyu, maka mereka bersujud. Tapi mereka bertanya tentang hikmahnya. Allah berfirman tatkala memberitakan akan menciptakan manusia, kata iblis, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau akan mencipta makhluk yang akan kembali melakukan pengerusakan di muka bumi sementara kami terus bertasbih mensucikan engkau? Di sini malaikat ingin mengetahui apa hikmahnya untuk memahami wahyu Allah tadi, bukan untuk menghukumi sehingga menolak wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dipahami, iblis menggunakan akal untuk menghukumi, adapun malaikat menggunakan akal untuk memahami. Buktinya setelah itu Allah sebutkan, setelah Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama, disinilah malaikat mengatakan, qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Perhatikan 2 nama Allah yang menutup ayat ini, Al-Alim, Al-Hakim. Wahai Allah, sungguh tidak ada ilmu yang kami miliki kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami, dan sesungguhnya engkaulah Al-Alim yang maha mengetahui segala sesuatu, Al-Hakim yang maha memiliki hikmah dari setiap apa yang ia lakukan. Maka di sini malaikat ingin bertanya, ingin memahami, menggunakan akal untuk memahami. Adapun iblis menggunakan akal untuk menghakimi atau memvonis. Baik.
ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin ini, ada sekelompok jin mereka ditempatkan di bumi. Ada sekelompok jin ditempatkan di bumi sebagaimana yang disebutkan banyak ahli tafsir, di antaranya Ibnu Katsir, dan beliau menisbatkannya kepada Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Sekelompok jin ini yang ditempatkan di muka bumi, mereka melakukan pengerusakan dengan pembunuhan dan pertumpahan darah, sehingga mereka dikirimkan malaikat untuk diusir. Dan di antara malaikat yang dikirim bersama iblis. Sebagian ahli tafsir dari kalangan tabi'in mengatakan iblis ini nama aslinya adalah Azazil. Nama aslinya adalah Azazil. Ada kunyahnya. Ada kunyahnya disebutkan sebagai ahli ahli tafsir, entah itu diambil dari cerita-cerita Bani Israel, tapi tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan tentang nama Azazil dan kunyanya Abu Kardus. Iya, ini nama kunya iblis. Baik. Syaitan atau iblis, mereka ini sebagaimana halnya manusia. Mereka makan, mereka minum, mereka juga menikah, berkembang biak sebagaimana halnya manusia. Adapun dalil tentang iblis ini, mereka berkembang biak, tadi kita sudah sebutkan di dalam surat Al-An'am. Dalil tentang jin makan dan juga minum ini ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahwasanya Nabi SAW melarang sahabat-sahabatnya untuk beristinja dengan tulang atau dengan kotoran hewan ternak. Nahan Nabi SAW an yustanja bil idhami au bir rawth. Fasu'ila anhu, Rasulullah ditanya kenapa tidak boleh beristinja dengan hal tersebut. Qala huwa zadu ikhwanikum minal jin, karena itu adalah bagian untuk saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Dan ketika sekelompok jin datang kepada Nabi SAW untuk menanyakan syariat halal dan haram kepada mereka, Nabi SAW menjelaskan, walakum kullu azmin dzukira smullahi alaihi fakulu. Halal bagi kalian setiap tulang yang hewannya ketika disembelih disebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca bismillah. Maka tulang adalah makanan jin. Apakah boleh dimakan oleh manusia? Boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala membolehkan hewan-hewan yang dihalalkan tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Yang dilarang terhadap tulang ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an yustanjabih, untuk dijadikan sebagai alat dalam beristinja. Karena dahulu, zaman dahulu belum, apalagi di Jazirah Arab itu air sangat sedikit. Apalagi di musim panas, mereka ketika beristinja habis buang air besar, mereka membasuh kotoran itu dengan batu, namanya istijmar, minimal dengan 3 batu. Nah, terkadang mereka mendapati dedaunan kering, maka digunakan. Kalau kita zaman sekarang masih ada yang beristinja dengan cara seperti ini, tapi dengan tisu. Ya, ini dikiaskan dengan istijmar. Jadi tidak harus menggunakan air, walaupun air lebih afdal. Yang Allah Subhanahu wa taala puji penduduk Quba karena ketika mereka beristinja menggunakan air. Di dalam surat At-Taubah Allah berfirman, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Baik, maka yang dilarang dari tulang ini adalah ketika digunakan untuk beristinja. Adapun dimakan sah-sah saja. Apalagi tulang lunak dari, apakah itu dari ayam ataupun dari hewan-hewan
yang halal lainnya, maka ini boleh, tidak ada larangannya. Karena larangannya itu yang Allah larang apabila membahayakan tubuh. Misalnya jeroan hewan. Apa hukum memakan jeroan hewan ini? Apakah itu ati ataupun yang lainnya? Apa hukumnya? Hukum asalnya mubah, tapi bisa menjadi haram ketika bisa mengakibatkan kolesterol langsung naik pada puncaknya dan bisa membinasakan seseorang. Maka ini diharamkan bukan karena memakan ati tersebut, tapi karena faktor lain, yaitu bisa membahayakan diri. Dipahami ini? Baik, jadi tulang apakah boleh dimakan? Boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum, dan Allah sudah merinci apa saja yang diharamkan untuk kalian. Allah sudah merinci semua yang diharamkan, sudah Allah rinci, sebutkan satu persatu. Kalau Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran, disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Ketika tidak ada penjelasan tentang pengharaman tulang, maka menunjukkan bahwasanya tulang ini tidak termasuk kepada perkara-perkara yang diharamkan. Baik, kita lanjutkan. Ini sebenarnya pembahasan tentang jin sangat panjang, tapi saya ringkas dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Juga di antara yang menunjukkan jin makan dan juga minum, di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'kulu bishimal wa la tashrabu bishimal. Jangan makan dengan tangan kiri, jangan juga minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalih. Karena syaitan, jin, ketika mereka makan atau minum, mereka menggunakan tangan kiri. Maka jangan menjadi teman syaitan. Adapun yang diperintahkan untuk seorang muslim, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Amr ibni Abi Salamah radhiyallahu anhuma, suatu ketika dia makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Rasulullah, ya gulam samillaha wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Wahai anak kecil, bacalah bismillah ketika engkau makan dan makanlah dengan tangan kananmu. Baik. Baik. Di mana jin ini berada? Jin yang pertama yang akan kita bahas, tempat-tempat mereka adalah bos dari para jin, yaitu Abul Jin Iblis. Iblis memiliki singgasana di atas laut. Di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, yadha'u iblis arsyahu 'alal ma'. Iblis ini meletakkan singgasananya di atas air, di atas laut. Thumma yab'atsu sarayah. Kemudian dia mengutus utusan-utusannya, fayaftinunan nas. Tujuannya untuk memfitnah, menguji, menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan kesalahan. Lalu dari utusan-utusannya ini ada yang datang melapor, wahai iblis, tadi saya terus bersama manusia ini sampai akhirnya saya melakukan ini dan itu. Kata iblis, ente gak ada apa-apanya. Lalu datang utusannya yang lain. Begitu sampai kepada iblis, dia mengatakan, farraqtu baina fulan wa zawjih. Aku telah berhasil memisahkan, yaitu menjadikan antara seorang suami dengan istrinya berpisah dan bercerai. Dan ini tujuan yang paling dicintai oleh iblis. Fayuqarribuhu fayudnihi ilai. Maka ketika utusannya ini melapor dengan laporan demikian, iblis pun menempatkannya duduk paling dekat dengannya. Ini sebagaimana Allah berfirman, di antara tujuan syaitan dan juga tujuan ilmu sihir, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Di antara tujuan utama sihir, perdukunan, dan ini semua ilmu dari iblis adalah untuk memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Maka berhati-hati ketika ada hal-hal yang menuju kepada percekcokan suami dan istri. Baik,
Adapun jin-jin dari keturunan iblis ini, mereka berada di berbagai tempat. Yang pertama di dalam al-hujur, di dalam lubang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil juhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seorang buang air di lubang. Tentunya lubang yang dimaksud di sini adalah lubang yang terbentuk bukan karena campur tangan manusia, seperti misalnya kloset atau tempat-tempat untuk buang air lainnya yang memang dibuat oleh manusia, ini tidak termasuk. Yang dimaksud adalah lubang yang dibuat oleh binatang-binatang atau serangga, seperti lubang ular dan lubang tikus misalnya, tikus tanah. Ini tidak boleh. Al-Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan dua hikmah. Hikmah yang pertama, larangan untuk tidak buang air di tempat yang lubang ini. Yang pertama, dikhawatirkan lubang tersebut adalah lubang hewan yang berbisa, sehingga misalnya dia lagi pipis, nanti dia tersengat sesuatu yang dia akan mengalami penyesalan yang sangat panjang dalam kehidupannya. Ini hikmah yang pertama, karena ini aset yang paling penting baginya. Kemudian hikmah yang kedua itu tadi adalah tempat jin. Dan kalau jin sudah terzalimi, maka orang yang terzalimi dia boleh membalas sesuai dengan kezaliman yang diberikan kepadanya. Baik. Juga jin, syaitan ini, mereka menempati tempat-tempat seperti kamar mandi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali hendak masuk kamar mandi, sebelum mendahulukan kaki kiri beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari, kata Ibnu Katsir, banyak para ulama menafsirkan al-khubuth yaitu jin laki-laki. Wal khaba'ith jama' dari khabitha yaitu jin perempuan. Maka ini diantara tempat-tempat jin di muka bumi ini. Juga sebagian mereka menempati peredaran darah manusia, sebagaimana dalam hadis Safiyah bintu Huyai bin Al-Akhtab dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di bulan Ramadan ketika beliau sedang i'tikaf dan mengantar istrinya pulang ke rumah, kata beliau ketika ada dua orang sahabat mengatakan, innaha Safiyah, sesungguhnya dia adalah istriku Safiyah. Lalu kedua sahabat ini, ya Rasulullah, apakah pantas kami meragukan engkau? Maksudnya jangan sampai dua sahabat ini berpikir Rasulullah berjalan dengan wanita lain. Lalu kata Rasulullah, ini istriku Safiyah, Safiyah bintu Huyai. Kemudian kata Nabi SAW, sengaja saya segera putus agar kalian tidak berpikiran macam-macam. Fa inna syaitan yajri bibni Adam majrad dam, karena syaitan itu mengalir di tubuh manusia sesuai dengan mengalirnya darah di dalam tubuh manusia. Baik, ini tempat-tempat jin berada. Masih banyak, ini kita sudah ringkas tapi masih banyak juga yang belum kita bahas. Kita ringkas lagi insyaallah habis Isya. Wallahu alam, kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad, barakallahu fikum. Thank you.